kalau kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, ittiba'us sunnah, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun resikonya berat, tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Rasulullah memberikan busra, berita gembira, nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau kita kerjakan pada bulan Ramadan, berarti kita sudah melakukan akselerasi amal soleh, lompatan amal, percepatan amal. Nilainya luar biasa, tapi resikonya berat. Apalagi sekarang, minim kita kena stigma radikal, fundamentalis, garis keras, dan sebagainya dan sebagainya. Itu resiko. Bahkan kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi kekinian, itu rata-rata kalau skopnya nasional itu mondok. Dan mondoknya bukan pondok pesantren, apa? Jeruji besi, penjara. Makanya kenapa ulama-ulama yang konsisten di Indonesia hidupnya dakwah jihad penjara, dakwah jihad penjara. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Rasulullah, ikutilah Rasulullah, ikutilah Rasulullah. Jangan kalian membuat hal-hal baru dalam agama ini. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi dengan Islam ini. Artinya ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sudah sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Karena ibadah itu tauqifiyah, sesuatu yang harus ditetapkan dengan dalil, yaitu Al-Quran was Sunnah. Ulama-ulama ahli sunnah mencoba untuk meringkas amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Ada 7 aktivitas amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, shaum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Ada seorang sahabat Rasulullah, Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Rasulullah dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan seorang hamba Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, qala, "Alaika bis-shaum, alaika bis-shaum, fa innahu la mithla lahu." Kerjakan puasa, karena ibadah puasa itu nilai pahalanya tidak ada yang sebanding. Bahkan dalam satu hadits qudsi, setiap aktivitas amal seorang hamba Allah itu untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu, kata Allah, untukku, dan aku sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya dengan pahala dari 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan nanti di yaumil akhir Allah siapkan satu pintu khusus, Babur Rayyan, yaitu pintu Ar-Rayyan, yang disiapkan untuk hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah shaim, puasa, terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini.
Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rasul fi ahlihi wa malihi wa jari tukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqah. Jadi ujian seorang di dalam keluarganya, hartanya dan tetangganya itu bisa dihapus dengan salat, puasa dan sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman wal ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, qiyamul lail, salat malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa menegakkan ibadah qiyamul lail, salat malam, atau yang sering kita sebut dengan salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan iman wal ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan busra, berita gembira, terutama tentang qiyamul lail ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula idza shalla ma'al iman hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah dan beberapa yang lain. Inna rajula idza shalla ma'al imam, seseorang yang salat bersama imam. Ini konteksnya salat lail, salat malam, yaitu salat tarawih bersama imam, artinya berjamaah. Hatta yansarif, sampai selesai, berarti sampai salat witir. Kutiba lahu qiyamu lailatin, niscaya Allah akan mencatat baginya seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. Masya Allah, luar biasa. Ini busra, berita gembira yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aktivitas amalan sunnah yang ketiga, yaitu Iqra'ul Quran, tadabbur Quran. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Quran syafi'an li ashabi. Jadi puasa kita, bacaan Al-Quran kita, itu akan menjadi syafaat, penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 ayat dibaca, ditadaburi, dibaca, dipelajari, dihayati dan diamalkan. Masya Allah. Kenapa? Al-Quran adalah al-huda, petunjuk baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Al-Quran as-shifa, penyembuh dari segala macam penyakit baik fisik maupun non fisik. Al-Quran al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang keempat, amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal sedekah fi syahri Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu pada bulan Ramadan. Coba kita lihat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, Masya Allah, Rasulullah di bulan Ramadan sedekahnya lebih banyak dan lebih maksimal. Ini yang dicontohkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah tidak hanya ngasih duit, tidak hanya itu. Ketika kita mengajak untuk berbuat yang ma'ruf, itu juga sedekah. Bahkan ketika kita bertemu sesama muslim, saling tegur sapa, tersenyum dengan ucapan salam, itu juga sedekah. Bahkan ketika kita di jalan ada duri atau batu yang bisa mencelakakan orang lain, bismillah, kita pinggirkan, itu juga sedekah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan busra, berita gembira. Apalagi kalau kita aplikasikan pada bulan Ramadan, Masya Allah, nilai pahalanya luar biasa. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar hatta idza ra'aitum suhan muta'an wa huwa mutabbi'an wa dunya mu'taratan wa izaba kulli dira'yin bi ra'yihi fa 'alaika ya'ni bi nafsik wa du'anka al-awwam fa inna min bara'ikum ayyam as-sabr as-sabru fihi mithlu qabdi 'ala al-jamr lil 'amili fihim ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Ya Rasulullah, ajru 50 minhum, la, ajru 50 minkum. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebakhilan sudah ditaati. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wahwan mutabbi'an, ahwa, hawa nafsu sudah diikuti, dan itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya mu'taratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, dan itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa izaba kulli dira'yin bi ra'yihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, dan itu juga jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Kalau sudah 4 itu sudah muncul di tengah-tengah masyarakat kita, Rasulullah memberikan wasiat, fa'alika ya'ni bi nafsik, perhatikan diri kalian, wa du'ankal awam, jauhi kebanyakan orang. Itu ulama-ulama hadis menafsirkan makna wa du'ankal awam itu, bukan terus akhirnya kita uzlah, menyendiri, bukan. Itu maknanya jangan sampai kita larut pada 4 fenomena tadi. Fa inna min waraikum ayyamas sabr, sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan fa inna min waraikum ayyamas sabr, itu maknanya saat itu Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Jadi kalau kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, artinya kita jaga iman kita jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan, dan kita jaga ibadah kita jangan sampai bercampur dengan kebid'ahan. Kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mulai dari ibda' binafsi, mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Rasulullah memberikan busra, Rasulullah memberikan kabar. Busranya, kabar gembiranya itu tentang pahalanya. Tapi bagaimana kondisi kita ketika kita tetap konsisten berpegang kepada itu? Rasulullah mengabarkan, hidupmu al-qabitu ala jamrik, bagaikan memegang bara api. Artinya apa? Kalau kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah, ittiba'us sunnah, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu
resiko yang kita tanggung, tantangannya berat, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Kalau kita sanggup hidup seperti itu, Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil amili fihim ajr 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Kalian akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisalnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajr 50 minhum, apakah yang kau maksudkan dari kalangan mereka? La, tidak. Ajr 50 minkum, dari kalian. Artinya, kalau kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, ittiba'us sunnah, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun resikonya berat, tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Rasulullah memberikan busra, berita gembira, nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau kita kerjakan pada bulan Ramadan, berarti kita sudah melakukan akselerasi amal soleh, lompatan amal, percepatan amal. Nilainya luar biasa, tapi resikonya berat. Apalagi sekarang, minim kita kena stigma radikal, fundamentalis, garis keras, dan sebagainya dan sebagainya. Itu resiko. Bahkan kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi kekinian, itu rata-rata kalau skopnya nasional itu mondok, dan mondoknya bukan pondok pesantren, apa, jeruji besi, penjara. Makanya kenapa ulama-ulama yang konsisten di Indonesia hidupnya dakwah jihad penjara, dakwah jihad penjara. Itulah resiko yang ditanggung oleh ulama-ulama yang konsisten menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi Rasulullah memberikan busra, berita gembira, nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Dan hadis ini banyak dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Kenapa? Nilai pahalanya besar. Nilai pahalanya besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, iftar shaim. Iftar shaim, memberi buka kepada orang yang berpuasa, walaupun cuma seteguk air, itu nilai pahalanya seperti orang yang berpuasa, dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Yang keenam, amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, hadis sahih rawahu Bukhari. Jadi umrah di bulan Ramadan itu nilai pahalanya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau tahun ini kita belum diberi kemampuan untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan? Masih ada kesempatan. Bagaimana caranya? Datang sholat subuh di masjid. Ba'da sholat subuh, ikuti kuliah subuh. Kalaupun belum sampai waktu suruk, terus perbanyak tadabbur Quran, doa, istighfar, baca sholawat kepada Nabi, perbanyak zikrullah, terutama zikir pagi. Rasulullah mengabarkan, sampai terbit matahari, waktu suruk tambah 5 atau 10 menit, kerjakan sholat sunnah Isra 2 rakaat. Rasulullah mengabarkan nilai pahalanya seperti haji dan umrah. Rasulullah mengulang-ulang sampai 3 kali. Tammatin, tammatin, tammatin. Sempurna, sempurna, sempurna. Yang terakhir, yang ketujuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'takiful usra fi akhir fi siyam Ramadan. Rasulullah mengakhiri 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, beliau melaksanakan ibadah sunnah iktikaf.
berdiam diri di masjid dalam rangka takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyongsong malam-malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar yang nilai pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa doa yang aku baca selama aku melaksanakan ibadah sunnah iktikaf? Rasulullah ngajari satu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkanlah hamba-Mu. 7 aktivitas amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Sampai akhir nanti mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan satu derajat puncak manusia di sisi Allah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi